Baik semuanya, halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat coding ataupun melanjutkan codingan kita sebelumnya, yang mana terakhir adalah kita sudah berhasil untuk membuat halaman login untuk mahasiswanya. Terus kita sekarang akan masuk ke halaman dashboardnya di bagian admin. Pertama kita akan menghilangkan index.php di sini terlebih dahulu dengan cara silakan buka codingannya, kemudian kita masuk ke dalam app config. Di dalam config ini ada file namanya app.php. Kemudian di app.php ini kita hapuskan untuk index.php-nya ini supaya nanti di belakangnya kita tidak ada indeks lagi gitu. Sekarang kita bisa tuliskan seperti ini, admin, lalu login. Kita akan login di bagian admin. Silakan masukkan password dan emailnya. Ya, dia udah masuk ke halaman dashboard admin. Kita akan menampilkan halaman dashboardnya itu seperti ini. Kita akan masuk ke dalam kita akan coba masuk ke dalam menunya, lalu silahkan ambil atau kita akan ngebuat controllernya dulu, di mana controllernya itu berada di dalam admin.php. Di sini kita hapus ininya, dia akan ngejalanin view, yang mana view ini adalah admin slash dashboard. Kemudian kita ambil aja dari data index. Di sini kita Ctrl C, lalu Ctrl A, Ctrl C, kemudian tambahkan ke dashboard, yang mana halaman dashboardnya adalah, kita coba tutup dulu supaya rapi. Nah, tadi kita sudah menentukan bahwa untuk admin itu menyalakan admin dashboard, berarti di dalam view ini harusnya ada folder admin. Kalau belum ada, kita buat foldernya dulu, namanya admin. Lalu di dalam admin ini ada yang namanya file bernama dashboard. Lalu kita pastekan saja yang tadi sudah kita copy ke dalam sini. Kemudian kita akan coba reload dulu. Kata dia data fakultas error. Kita untuk cardnya, untuk ini kita akan hapus aja bagian cardnya kalau kita nggak perlu, seperti ini. Lalu seperti ini akan error lagi karena title. Berarti kita masuk ke dalam admin, kita tambahkan variabel data, yang mana data ini isinya adalah title. Titlenya kita akan kasih dashboard admin, seperti ini. Dia berupa string, harus ada petiknya, terus kasih titik koma dan passingkan parameter, passingkan variabel datanya seperti ini. Dan kita reload, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk fakultasnya kita rubah jadi dashboard. Kita akan masuk ke index kita akan masuk ke dashboard.php. Ininya kita akan rubah jadi dashboard seperti ini. Untuk navigasinya kita hilangkan saja. Kita akan reload, dia seperti ini. Kemudian di dalam section ini kita akan ngebuat suatu kolom yang mana nanti akan menampung untuk beberapa jumlah atau beberapa nilai. Kita akan coba tambahkan call LG 4. Dia harus ada stripnya seperti ini, lalu dia card seperti ini, dan cardnya ini ada pertama kita misalkan pakai H2 atau H3, lalu misalkan data
mahasiswa seperti ini. Lalu kita akan kasih H5, misalkan 10. Coba kita akan jalankan dulu. Dia akan muncul untuk berdatanya seperti ini, masih sangat tidak menarik. Kita akan coba dibalik, sekarang ininya jadi H3, terus ininya jadi H6. Akan coba refresh. Data mahasiswanya kita rubah jadi H5 supaya agak lebih baik. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian ketika dia sudah seperti ini, kita tinggal ngebuat untuk bagian kartnya ini, kita kasih padding. Paddingnya itu 3 misalkan. Dia akan seperti ini. Terus ketika udah seperti ini, kita akan coba untuk row-nya kasih margin top-nya itu 3 supaya ada jeda. Kemudian untuk ini teksnya kita akan pindahkan ke tengah, berarti di dalam card ini kita kasih aja text center. Dia akan ke tengah seperti ini. Kemudian ini masih pakai data statis, kita biarkan terlebih dahulu. Setidaknya dashboard sudah memiliki halaman, kita akan perbaiki untuk halaman yang di samping ini. Kita akan coba membuka program aplikasi kita sebelumnya. Nanti untuk codingnya jika tidak jelas untuk bagian ini nanti saya akan tambahkan di deskripsi. Kita akan coba ambil untuk layoutnya, untuk bagian sidebarnya seperti ini. Terus kita akan coba masuk ke dalam admin layout. Di dalam admin layout ini ada sidebar. Ini bagian side ini. Side-nya kita akan copy. Terus setelah itu, setelah di copy, kita akan masukkan ke dalam layout kita di sini. Kita buka folder layoutnya, kemudian admin layout seperti ini. Terus kita tambahkan di sini, kita ganti data kita yang di sini dengan ini seperti ini. Kita akan coba refresh apakah ada error. Di sini nggak ada error, ini udah sesuai. Kemudian kita akan menyesuaikan supaya ini ada hold di sini. Maka kita akan menambahkan, coba di sininya admin /dashboard. Apakah dia akan cover di bagian ini? Nah, ini masih belum ngeblok di sininya, belum berwarna seperti ini. Maka kita harus menambahkan file JavaScript-nya. Kita coba kopikan aja filenya dari sini. Untuk itu kita tinggal ini, yang satu fungsi ini kita akan copy. Nanti fungsi ini dan yang tadi saya kopikan sebelumnya untuk bagian aside-nya, nanti saya akan tambahkan di bagian deskripsi untuk lebih jelasnya. Kita akan ke halaman publik, lalu di dalam aset kita akan membuat suatu folder bernama JS. Lalu di dalam JS ini kita akan buat folder namanya main.js. Lalu isi main.js-nya adalah ini. Nanti saya akan taruh di deskripsi ya untuk ininya. Kemudian kita akan tambahkan jQuery-nya seperti ini. Kita copy. Untuk jQuery-nya nanti saya akan kasih linknya mungkin di deskripsi. Seperti ini, kita tambahkan
saja, lalu save. Dia lagi konfigurasi terlebih dahulu. Kita tungguin aja ketika ini udah selesai. Kita sambil menunggu itu kita coba refresh dulu apakah sudah bisa digunakan. Kalau ternyata belum, kita harus menunggu konfigurasinya selesai dulu. Baik, sambil kita menunggu konfigurasi di sini, kita akan coba untuk memodifikasi tampilan sidebar kita. Nah, ini untuk itunya sudah selesai. Kita akan coba refresh dulu apakah dia sudah jalan. Dia tidak akan jalan. Kenapa? Karena kita belum menambahkan aset kita ke dalam layoutnya. Berarti kita harus menambahkan aset kita di sini. Kita akan tambahkan script, lalu resource-nya itu diambil dari base URL. Kemudian si base URL ini kita arahkan ke halaman aset. Lalu di dalam aset itu ada yang namanya JS, dan di dalam JS ini ada yang namanya main.js. Kemudian satu lagi filenya adalah jQuery-nya. Seperti ini. Kita akan coba untuk refresh kembali. Nah, dia udah ngeblok untuk halaman ininya. Berarti ini aktif, halaman sedang aktif. Nah, kemudian kita tinggal memodifikasi data di dalam ini untuk sidebar-nya. Pertama, kita akan coba di sini rubah jadi data fakultas. Yang mana data fakultas itu isinya adalah fakultas, atau bisa dibilang list fakultas. Terus dan di sininya adalah tambah fakultas. Untuk halamannya dia ada di admin fakultas seperti ini. Lalu ininya adalah fakultas tambah seperti ini. Kita coba refresh. Ini udah terbuka. Kita coba listnya, kita buka. Nah, dia sedang terbuka di list. Lalu kita tambah fakultasnya, coba. Ditambah fakultasnya juga sudah bisa digunakan. Berarti kita tinggal ngebuat untuk data yang lainnya. Berarti kita tinggal kopikan saja untuk bagian ini. Dari sini collapse, untuk collapse-nya sampai detik ini kita akan kopikan satu. Terus di dalam data fakultas ini kita akan ngebuat semester, atau kita buat jurusan terlebih dahulu. Dia akan mengarah ke halaman jurusan. Kemudian ini juga jurusan. Kita akan copy lagi. Terus kita akan masukkan data semester. Ini rubah jadi semester. Terus ini juga list semester. Terus ini kita tambah semester. Terus ininya juga rubah semester. Kita rubah ininya juga semester seperti ini. Terus kita coba save terlebih dahulu. Dia akan muncul datanya di sini. Kita akan coba untuk list semester misalkan. Nah, dia sudah muncul. Kita akan coba cek lagi. Oke, untuk semesternya sudah. Habis semester kita akan tambahkan data mata kuliah seperti ini. Lalu ininya mata kuliah.
dan ininya juga mata kuliah seperti ini. Kita akan coba save. Ini udah ada data mata kuliah, terus semester, jurusan, dan fakultas. Kalau kita cek di data kita, fakultas, jurusan, lalu mata kuliah, semester, dan mahasiswa, tinggal mahasiswa yang belum ada. Berarti kita tinggal buat satu lagi. Di sini kita akan taruh mahasiswanya di paling atas setelah dashboard. Berarti kita tinggal tambahkan di sini. Kita rubah jadi data mahasiswa. Ininya kita rubah mahasiswa. Lalu ininya juga mahasiswa. Ini kita rubah jadi mahasiswa. Ini juga kita rubah seperti ini. Terus kita save. Kemudian kita coba cek kembali dashboard apakah sudah bisa. Oke, dashboard sudah betul. Kemudian kita akan coba ini kita cek kenapa dia terbuka semua. Baik, kita akan coba cek di sini kita mempunyai data targetnya adalah komponen akademik, dan di sini akademik. Akademik ini kita akan rubah jadi mahasiswa seperti ini. Terus untuk fakultas juga kita rubah jadi fakultas. Terus untuk jurusan juga kita rubah jadi jurusan. Oke, ketika dia jurusan berarti ini juga kita rubah jadi jurusan. Kemudian kita rubah jadi jurusan. Terus untuk semester kita rubah jadi semester. Terus yang mata kuliah juga kita rubah jadi mata kuliah. Seperti ini. Terus ininya juga kita rubah jadi mata kuliah. Ini juga kita rubah jadi mata kuliah. Ini kita akan coba refresh. Kita akan coba buka data mahasiswa. Yang terbuka cuma mahasiswa. Lalu kita lihat apakah listnya udah masuk ke mahasiswa. Di sini udah masuk. Terus tambahnya juga udah masuk ke halaman tambah. Fakultasnya kita juga cek udah masuk ke data fakultas. Lalu tambah fakultasnya juga udah masuk ke halaman tambah. Kemudian kita cek untuk jurusan, udah masuk ke halaman jurusan, dan tambah jurusannya juga udah masuk ke halaman tambah jurusan. Kemudian semesternya juga kita cek udah masuk ke semester, tambah semesternya juga udah masuk ke tambah semester, dan mata kuliahnya sudah masuk ke mata kuliah juga, dan ini juga udah masuk ke tambah mata kuliah. Berarti berarti untuk di admin kita udah bisa nyatakan udah 90% selesai. Kita tinggal ubah pertama bagian ini yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri kita akan rubah namanya jadi KRS untuk itunya. Di sini sistem misalkan pengisian sistem KRS seperti itu. Nah, dia di sininya akan merubah jadi sistem. Untuk search kolom di sini nggak perlu, dan ini juga kita notifikasi ini nggak perlu. Berarti kita cukup dihapus saja bagian itu. Dia ada di navigasi. Bagian navigasi untuk search toggle ini nggak perlu. Kemudian notification yang di sini drop down juga nggak perlu. Message juga kita nggak perlu. Kemudian untuk profil kita akan langsung arahkan ke admin di sini. Oke, terus kita
Atau kalau enggak, gimana ya, untuk enaknya di bagian ini kita akan parsingkan, atau kita langsung aja ngebuat admin, terus di sininya kita akan ngebuat admin seperti ini. Terus untuk ininya kita hapus, terus ini juga kita akan hapus, kita nggak pakai. Akun setting juga kita nggak pakai, need help juga kita nggak pakai. Nah, yang kita pakai adalah sign out di sini, yang mana nanti akan mengarahkan ke halaman base URL, lalu halamannya adalah admin logout seperti ini. Nah, terus berarti kita untuk bagian navigasi di atas sudah selesai. Kita fotonya hapuskan saja karena kita nggak perlu untuk fotonya, atau kita bisa kasih komentar seperti ini, dia akan hilang. Nanti ada side out aja untuk sini. Kita akan coba cek untuk controller out admin. Di controller out admin ini, apakah kita sudah ngebuat function untuk logout? Ternyata baru ada login, berarti kita akan ngebuat function logoutnya, public function logout, yang mana isinya adalah session destroy, kemudian return, kembalikan, redirect to halaman admin /login seperti ini. Nah, terus kita akan coba cek di roots-nya ketika si login ini, kita logout ini dikunjungin seperti itu, kita rubah ininya juga logout seperti itu. Jadi ketika kita ininya di sign out, dia akan ke halaman sini, halaman login. Nah, ketika udah ini berarti untuk manajemen di adminnya sudah selesai. Kemudian kita akan ngebuat untuk dashboard user, yang mana dashboard user itu nanti kita akan ngebuat di halaman mahasiswa, lalu kita tambahkan dashboardnya .php seperti ini, yang mana isi dashboardnya kita akan samakan dengan halaman di sini. Terus kita kopikan, kita pindahkan ke sini. Terus untuk isinya kita akan hapus di sini. Kita akan tambahkan suatu kalimat di seukuran headingnya, atau misalnya kita akan ngebuat ukurannya sekitar H4, ucapan selamat datang, lalu nanti akan digabungkan nama usernya seperti ini. Sekarang kita akan login terlebih dahulu seperti ini. Terus kita coba ke halaman atau ke controller yang namanya adalah authentication. Sini dia akan ke halaman /dashboard, yang mana si halaman dashboard untuk user itu berada di mahasiswa, lalu dashboard di bagian atas. Berarti kita return, rubah jadi view, lalu view-nya adalah mahasiswa, lalu dashboard seperti ini. Kita akan coba login. Kita akan masukkan name-nya, lalu passwordnya. Kita akan coba kembali.
Nah, kata dia variabel title-nya error seperti biasa. Di sininya kita harus tambahkan dollar data, lalu namanya title, yang mana si title ini mengarahkan ke halaman atau tambahkan judul, namanya adalah dashboard mahasiswa seperti ini. Terus jangan lupa tambahkan ke halaman ke ininya parameter datanya, dan kita akan coba refresh. Dia udah masuk, tapi kita tidak ingin menjalankan layout yang ini, karena layout ini nanti untuk admin. Jadi nanti kita cuma ada data mahasiswanya saja, yang mana dia bisa untuk mengeditnya saja, atau misalkan bisa dibilang kita tambahkan halaman edit profilnya dia gitu loh. Nah, untuk bagian ini menurut saya cukup sampai sini terlebih dahulu. Nanti untuk kelanjutan di pertemuan yang akan datang, kita akan ngebahas untuk dashboard di bagian user ini dan untuk menambahkan CRUD KRS-nya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa salam literasi.